memperkatakan firman Tuhan. Itu adalah mengubah perilaku. Oke, memperkatakan firman Tuhan akan mengubah perilaku. Ada banyak orang yang memperkatakan firman Tuhan, kemudian dia berubah hidupnya. Kemarin kita udah bahas bahwa firman Tuhan perlu dikatakan. Firman Tuhan perlu dikatakan sekali lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan selain dikatakan, didengarkan, tetapi juga dilakukan. Tetapi pada saat ini kita pengen mengupas, memperkatakan firman Tuhan. Alkitab berkata ketika firman Tuhan mulai dikatakan, maka firman akan mencipta sesuatu. Ketika firman Tuhan dikatakan, maka firman akan melakukan sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Ketika firman Tuhan mulai kau katakan dalam mulut saudara yang sudah percaya, maka yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak firman itu sendiri. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus penuh dengan firman dan mulut kita berkata-kata, walaupun kondisi situasi kita pada saat ini mungkin ada saudara yang sakit, saudara berkata aku sembuh di dalam nama Yesus. Ketika saudara mengalami beban berat, saudara berkata bahwa ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Ketika saudara nggak punya kerjaan, ada kerjaan bersama dengan Yesus. Kalau saudara nggak punya duit, ada duit bersama dengan Yesus. Kalau saya perkatakan itu akan menimbulkan iman walaupun keadaannya sulit, masih belum mengubah sesuatu, tetapi minimal roh kamu berubah karena perkataan firman. Amin. Nah, ketika roh kita berubah, maka perilaku kita akan berubah. Amin. Ya. Oke, mari kita buktikan ayat firman Tuhan pada saat ini. Ya, kita berkata di kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan 2-3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang percaya bahwa hari-hari ini adalah end time, atau waktu terakhir, atau akhir zaman? Percaya? Kenapa? Karena kita tahu bahwa tanda-tandanya sudah dekat. Nah, kalimat berbahagia ia yang membacakan itu yang memperkatakan. Kalimat membacakan dan memperkatakan itu sama. Maka ayat ini menjadi dasar buat kita. Jadi kalau kau berkata, ada yang namanya berbahagia. Bahagia itu timbul dari dalam ketika saudara mulai membaca firman Tuhan. Ketika saudara mulai memperkatakan firman Tuhan. Nah, anehnya adalah, apakah setiap saudara ketika memperkatakan firman Tuhan jadi bahagia? Coba saudara pikir sekarang. Ada dua kemungkinan orang ketika memperkatakan firman Tuhan bahagia dan tidaknya. Yang pertama, ketika engkau membaca firman Tuhan tetapi kamu gak ngerti, maka yang terjadi adalah tidak ada bahagianya. Karena gak ngerti. Yang kedua, ketika engkau membaca firman Tuhan tapi menempelak saudara, sehingga ketika saudara gak boleh berubah, yang terjadi adalah justru duka cita. Yang ketiga, orang yang membaca, ngerti, dan mau berubah, ini yang disebut dengan berbahagia. Ini yang disebut berbahagia. Jadi yang berbahagia berarti yang mengubah perilaku kita, yang membaca firman Tuhan dan ngerti apa yang kamu katakan. Sehingga kita nggak ikut-ikutan, tetapi kita membaca firman Tuhan, kita ngerti, timbul iman, dan yang terjadi adalah kebahagiaan itu muncul dalam diri kita. Dan itu yang menjadi dasar pokok kita, kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan. Dan pada siang ini, saya berharap buat saudara, mari kita penuh firman Tuhan, apalagi ini hari-hari di mana end time, di mana-mana akhir zaman, di mana-mana di sekeliling kita, bahkan di bangsa-bangsa ada krisis global, dan kita tahu bahwa termasuk di Korea ini juga, kami melihat kemarin ada sekitar 300-an ribu orang di PHK di Korea ini, atau alih fungsi dari pekerjaan-pekerjaannya, dan kita harus berdoa. Siapa lagi kalau bukan saudara saya yang berdoa? Dan berdoa itu harus memperkatakan firman Tuhan. Mari kita katakan mencipta sesuatu hal yang terjadi sehingga atmosfer di kota ini, atmosfer di bangsa ini seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat bersama-sama bahwa perilaku, saudara tahu Bileam ya? Jadi Bileam itu diubahkan, kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 23 nanti, saudara lihat, saya akan kasih tahu buat saudara Bileam ini. Suatu ketika Bileam adalah sama dengan Balak. Supaya
Bileam mengutuk, memperkatakan kutuk. Sekali lagi, siapa yang disuruh? Bileam. Sehingga pada saat itu ketika Bileam disuruh memperkatakan kutuk, yang terjadi bahwa Bileam diberikan firman Tuhan. Dan Bileam berkata gini, kalau bukan Tuhan yang bicara, saya tidak mau bicara. Bagaimana mungkin saya mau mengutuki bangsanya Tuhan sendiri? Tidak bisa. Dan ketika Bileam pada saat itu mendengar firman Tuhan, maka dia mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan anehnya, perkataan firman Tuhan tadi yang membuat Balak jadi marah. Kenapa? Karena pada pertama kali dia ngomong, ayo kutuki bangsa Israel. Tetapi pada saat itu yang terjadi adalah justru keluar kata-kata berkat. Sudah tahu bahwa firman Tuhan itu bekerja, tidak perlu disuruh oleh kita. Jadi lagi, kalau kamu ngomong firman Tuhan itu nggak perlu, ayo kerja firman Tuhan, ayo kerja, enggak. Firman Tuhan itu otomatis akan bekerja melalui kemauannya sendiri. Kebenaran itu pasti akan memerdekakan dan nggak perlu disuruh-suruh. Karena kebenaran itu pasti akan terjadi buat setiap kita yang menerima kebenaran tadi, yaitu kemerdekaan. Oleh sebab saya mau katakan buat saudara, berarti apa yang dimaksud pada saat ini? Yang saya maksud pada saat ini adalah ketika kebenaran kamu ucapkan, maka dia akan merobos pintu apapun, dia akan terobos. Pintu dusta pun akan diterobos, karena kebenaran akan membuat segala sesuatunya menjadi terang. Dan kalau setiap kamu memperkatakan firman Tuhan, maka terang yang ajaib itu akan terjadi di dalam atmosfer, di dalam kehidupan saudara saya. Nah, Bileam juga sama. Mari kita baca Alkitab kita dari sana. Bilangan pasal 24 ayat 13 berkata, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak bayangkan, coba sampai sini dulu, seistana penuh. Bayangkan dulu ini. Balak Balak memberikan emas kepada Bileam. Janjinya seistana penuh emas dan perak. Kira-kira kalau saudara disuruh mengutuki temanmu saat ini, mau nggak kamu dikasih skuter gitu? Kutuki sebelah kanan sebelah kiri, ayo kutuki gitu. Kira-kira mau nggak sih? Kadang-kadang kan kita, ini apa yang dipikir Bileam pada saat itu? Kenapa kok nggak mau, saudara? Kenapa sih kok nggak mau? Kenapa bisa berkata bahwa nggak mau aku? Kan dikatakan sekalipun. Tapi adanya hari-hari ini ada banyak orang dikasih sesuatu hal yang sifatnya tidak kekal. Emas dan perak itu nggak kekal, tetapi dia mau untuk mengutuki teman-temannya, mengutuki orang-orang, bahkan mengutuki pendetanya, saling mengutuki pendeta dengan satu dengan yang lain, padahal nggak dapat apa-apa. Coba saudara pikir, tetapi ini yang menjadikan kita dasar di mana kita mau percaya bahwa Bileam berubah perilakunya ketika firman Tuhan mulai masuk dalam dirinya dan mulai memperkatakan, dan ada perkataan ini bahwa sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan perbandingan firman Tuhan dengan emas perak, perbandingan Tuhan dengan emas perak seistana penuh. Ini penting buat kita untuk memilih, karena hidup ini adalah pilihan. Hidup ini selalu ada pilihan. Kamu tidak memilih, itu pun pilihan. Oh ya. Oleh sebab itu kalau saudara melihat bahwa ketika saudara dikasih pilihan-pilihan di dalam hidup saudara, apakah saudara memilih seperti Bileam bahwa aku tidak mau melanggar titah Tuhan? Ini hebat sekali. Luar biasa. Menurut saya ini dahsyat banget. Kenapa? Kalau saya jadi
Biliam, mungkin bisa jatuh. Kenapa? Karena juga Biliam juga butuh emas dan perak kok. Ayo, setiap saudara butuh duit atau enggak? Setiap saudara pasti butuh yang namanya materi, bukan? Apalagi pas kamu membutuhkan banyak. Pas hari-hari ini saudara membutuhkan untuk memberikan penghidupan buat keluarga saudara mungkin di Indonesia. Hari-hari ini mulai banyak. Kalau kamu ditawari, ayo. Ini benar-benar antara melanggar firman Tuhan dan diberkati sama Tuhan. Yang mana ya? Ini hal-hal yang perlu saudara pilih pada saat ini. Memilih adalah remote di tangan saudara. Bukankah ketika kita live streaming atau kebaktian online, remote di tangan saudara? Saudara mau pilih channel mana saja kan bisa. Tinggal klik, 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 klik. Judulnya menarik apapun, diklik. Itu channel pilihan saudara. Sama ketika saudara ada di tempat ini, saudara mendengar firman Tuhan, remote di tangan saudara. Apakah saudara memilih yang titah Tuhan atau tidak? Dan memperkatakannya, sehingga yang terjadi adalah perilaku daripada Biliam berubah total. Saya percaya ketika saudara mengalami berbagai macam hal, baik yang ada di rumah ataupun di tempat ini, saya berkata bahwa ketika kita memperkatakan terus firman Tuhan, perkatakan terus. Kenapa? Mazmur 91 kita katakan, kok enggak Mazmur yang lain Pak? Mazmur 23 kayak, Mazmur 115, Mazmur yang lain. Semua kok 91 kenapa sih? Apakah jadi jimat? Kemarin sudah kita katakan bahwa itu adalah ungkapan iman kita. Sehingga bukan berarti Mazmur 91 jimat, tetapi memperkatakan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan mencipta sesuai dengan kehendaknya tanpa disuruh oleh kita. Yang penting kita percaya ketika kita mengucapkan, ketika kita berkata-kata. Setelah itu baru terjadi yang namanya kekuasaan besar seperti firman Tuhan yang kita ucapkan. Makanya kalau kita mau berkata bahwa Mazmur 91 bukan berarti itu menjadi rutinitas, kemudian menjadi jimat. Bukan. Tetapi itu untuk membuat atmosfer di tempat saudara berbicara, itu seperti Mazmur 91. Kalau ada yang berkata bahwa artinya tidak seperti itu, tidak masalah. Yang penting kamu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, maka di situ kamu akan dilindungi. Amin. Oke? Mazmur 91 kan dia duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Berarti kamu pertama kali kamu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kamu akan terlindungi. Amin. Nyatanya ada orang yang Mazmur 91 dibaca juga kena COVID kok. Kemarin ada cerita di Indonesia. Kemudian bahkan dia mati Pak. Seorang dokter lagi. Mana yang benar? Sekarang orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh ada yang mati enggak? Mati. Berarti Yesusnya salah atau enggak? Sama sebenarnya jawabannya. Mati dan tidak itu bukan karena kita bicara Mazmur 91, percaya Yesus, semua orang juga bisa mati. Walaupun percaya Yesus, baca Mazmur 91, maka jangan pernah kecewa ketika kita baca firman Tuhan, tetapi kok justru malah penderitaan yang ada. Enggak. Tuhan mengizinkan kita supaya setiap kita sudah dewasa di dalam memperkatakan firman Tuhan. Oke? Yang berikutnya, mari saya mau katakan buat saudara, perjanjian baru ada kalimat begini, Efesus 5:19. Baca bersama saya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan segenap. Kalimat berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, berarti firman Tuhan dikatakan lewat pujian, lewat penyembahan. Itu akan merubah perilaku kita, itu pasti. Saudara pernah nyanyi lagu-lagu dunia, lagu-lagu dunia pakai lirik-lirik dunia, maka yang terjadi adalah lirik-lirik itu pun akan menguasai alam pikir kita. Lama-lama akan menguasai alam pikir kita. Kita udah 3 bulan kan tidak beribadah bersama, 3 bulan. Nah, kira-kira
kemudian diserang sama COVID-19 di Korea ini, saudara lihat sekarang perilaku orang Korea di gereja ataupun di luar gereja. Ini bicara soal new normal, normal yang baru pasca COVID-19 seperti apa. Semuanya berubah, perilakunya berubah. Coba kamu lihat, kita di tempat ini kan disuruh kayak gini kan. Memang agak sedikit ribet, ya ada enaknya bisa untuk menutupin muka, tidur, dan enaknya nggak ketahuan di sini kan. Sudah tidur dan tidak karena lewat ini. Ya enak, ada enaknya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Masalahnya, menurut saya bahwa mungkin saudara harus di sana harus nulis, kok seperti ini ya? Kalau kayak ini adalah new normal. Artinya bahwa setiap saudara ini pasca COVID ini setiap perilaku kita berubah. Itu 3 bulan saudara berubah. Bayangkan kalau saudara memperkatakan firman Tuhan setiap hari selama 3 bulan. Pasti perilaku kamu juga berubah total. Pasti. Karena apa? Kita diserang COVID aja perilaku kita berubah. Semua sekarang, kalau saudara lihat di Seoul, saya baca kemarin bahwa semua pakai mesin, menghindari pertemuan manusia sama manusia. Maka Seoul leader harusnya dihindari kata tos. Siapa tahu yang sebelah kiri ada jarum-jarum neraka. Ya kan? Karena kita berbeda, kita berubah, sudah nggak tos lagi kita. Kita senyum sebelah kanan begitu aja. Oke, hanya senyum sebelah kanan. Karena memang gereja berubah. Pak, kok takut banget sih? Ini bukan masalah takut dan tidak ini. Jadi jangan ditabrakkan dengan jangan takut dan tidak. Kita berbicara masalah hati-hati, kita bicara masalah protokol kesehatan Korea seperti itu. Gitu kan? Jadi kalau kita nanti jadi salah, semua jadi salah semua. Jadi keliru semua. Satu di sini kena, semua kena. Semua akan diisolasi, semua akan dikejar dan dicari. Apakah kita berkata bahwa jangan takut? Tidak, pada tempatnya kita bisa jangan takut. Hanya karena tos. Memang berubah total, perilakunya berubah. Semua. Kamu mau pergi ke rumah sakit ya, kamu berubah, semua total berubah. Pasti saudara akan di swab dulu, saudara akan diteliti dulu. Semua masuk kemana-mana sekarang harus dites semuanya. Padahal nggak ada apa-apanya kita, benar nggak? Sebenarnya toh kita juga sehat-sehat saja kan. Ada di sini yang sakit, enggak kan? Tapi kenapa mau pakai masker? Kalau disuruh Pak. Ya kan? Ya memang protokolnya begitu Pak. Gitu loh. Memang kayak gitu karena di belakang tadi ada yang melihat kita. Jadi kayak apa gitu. Nah bagi kita saya percaya setiap saudara ini sehat-sehat semua. Saya percaya setiap saudara bukan penular. Ya kan? Dilihat dari wajahnya sehat-sehat semua udah. Gitu ya. Tapi kelihatannya 3 bulan nggak ketemu. Ada perubahan nggak? Kanan kiri. Enggak ya? Sihat-sihat ya? Makin melebar Pak. Oke, puji Tuhan. Tapi yang pasti saya berharap bahwa roh saudara akan semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sehingga benar-benar bahwa kalimat berkata-kata saudara kepada yang lain. Kalau saudara bermazmur setiap hari, kita ada mesbah doa setiap hari, kita mau ngomong perkatakan firman Tuhan setiap hari, maka perilaku kita pasti akan berubah. Saudara yang terikat apapun juga kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, pasti ada perubahan. Saya mau tekankan bahwa saudara, apapun kondisi saudara ketika ngomong perkatakan firman Tuhan, pasti berubah perilaku saudara. Saya sudah punya bukti beberapa macam hal, termasuk dari firman Tuhan Bileam tadi. Di dalam perjanjian lama banyak sekali setiap orang yang memperkatakan firman Tuhan akan mengubah segala sesuatunya, akan mencipta atmosfer yang baru yang tidak ada menjadi ada, dan itu mukjizat Tuhan terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, firman Tuhan adalah Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan telah menjadi manusia, namanya Yesus. Kalau saudara memperkatakan firman Tuhan, berarti Yesus ada dalam diri saudara. Perlindungan Tuhan sempurna dalam saudara. Kekuatan Tuhan turun atas setiap saudara. Yang maksimal dalam diri saudara. Sehingga tidak akan mungkin terjadi sesuatu hal yang membahayakan hidup saudara. Apa itu membahayakan? Membahayakan adalah membuat saudara masuk ke jurang maut. Itu namanya membahayakan. Tapi kalau mati masuk surga itu bukan membahayakan. Nangkap ya?
Jadi jangan dipikir bahwa ketika COVID-19 kemudian mati, kemudian wah dia berbuat dosa, wah dia kok melakukan sesuatu hal sehingga dia bisa mati. Tidak. Memang tugasnya sudah selesai, tetap masuk surga. Kenapa? Kan tetap dia percaya sampai mati pada Tuhan. Oke. Makanya kalau sudah lihat di Efesus 5:19 ini, mulailah engkau boleh bermazmur. Kalimatnya satu dengan yang lain loh. Iya. Jadi kita bisa bermazmur ini tadi nih. Ngomong nih. Hei anak-anak Tuhan, jangan ngantor di sini, karena di sini bukan tempat tidur. Anak gue jadi kempot ini. Jadi coba saudara saya pikir, supaya saudara bisa mengerti bahwa kalau saudara ini bersyukur dengan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, menyanyikan satu yang lainnya, maka ada perubahan yang terjadi dengan dahsyat. Amin. Mari kita lihat contohnya. Kita lihat. Contoh kita adalah Paulus dan Silas. Pasti saudara ngerti ini. Mari dibaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Menurut saudara, Paulus dan Silas ketika di penjara menyanyikan seperti Efesus 5:19 tadi, memperkatakan firman Tuhan dengan nyanyian keras atau enggak? Karena orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Berarti dia dengan keras menyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun di hadapan Tuhan, memujikan, memperkatakan firman Tuhan lewat mazmur, lewat puji-pujian. Tadi kita sudah melakukan itu, memperkatakan firman Tuhan dengan puji-pujian. Itu sudah memperkatakan, ketika memperkatakan ada nyanyian, pujian dinaikkan, maka Allah bertahta di atas pujian umatnya. Maka ketika Allah bertahta di atas pujian, wow, ini yang terjadi kalau sudah baca itu, terjadilah gempa, terjadi ledakan-ledakan, diciptakan sesuatu hal yang besar yang tanpa kita sadari bahwa kenapa kita nyanyi, tiba-tiba Paulus dan Silas terbuka belenggu-belenggunya. Semua terjadi gempa, kemudian apa terjadi? Pertobatan dari kepala penjara. Mau membunuh, mau bunuh diri, kemudian Paulus sama Silas mendatangi dia, jangan bunuh diri. Apa yang harus kau lakukan? Bertobat katanya. Ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dibaptis, maka seisi keluarganya pun diselamatkan. Kalimat itu adalah kalimat yang luar biasa. Maka ketika saudara mulai memperkatakan firman Tuhan lewat pujian penyembahan, atau memperkatakan firman Tuhan tanpa nada sekalipun, tadi dia bilang tadi, itu pun berkuasa atas hidup saudara. Maka ketika sudah mulai pulang hari ini, mulai memperkatakan, mulai nyanyi, mulai melakukan sesuatu hal. Pak, kalau nggak bisa nyanyi gimana? Nggak usah nyanyi, tapi memperkatakan saja. Apa yang kamu baca dalam firman Tuhan, katakan saja. Ciptakan sesuatu. Daripada kita mengutuki, lebih bagus memberkati. Daripada kita bersungut-sungut, lebih bagus kita memuji Tuhan. Ya kan? Daripada kita ini menyalah-nyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, lebih bagus kalau kita memuliakan nama Tuhan. Dan itu besar sekali kekuatan dan kuasanya. Buktinya adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini adalah sebuah bukti bahwa di dalam dirinya, ketika dia mulai memuji, memuliakan nama Tuhan, terjadi sesuatu hal yang memang tidak disangka. Apakah Paulus sama Silas pada saat itu terjadi gempa nih, habis ini gempa, habis ini gempa, gitu? Tidak. Dia sekedar puji saja, percaya saja dengan pujian saja. Dia tidak pernah berkata bahwa aku memuji pasti gempa, aku memuji pasti akan terjadi sesuatu. Tidak. Berarti saudara dan saya aslinya juga begitu. Terserah Tuhan. Memuji, menyembah, terserah Tuhan. Yang penting apa? Kamu ketemu sama Tuhan. Yang penting kamu mengalami Tuhan. Mau terjadi apapun terserah Tuhan, itu hak prerogatif Tuhan. Tuhan mau ngapain saja, bebas. Maka ketika saudara memuji Tuhan, fokus saja saudara mengalami Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Sudah fokus dengan Tuhan. Maka yang terjadi adalah sesuatu yang besar pasti terjadi. Dan saya mulai percaya.
Tadi saya dikatakan enak di sini atau di bawah sana, kita ditawarin di sini terus gimana kira-kira? Ini iman kita bisa nggak sampai minimal separuh dari sini orang-orang Indonesia datang tempat ini? Kita tinggal memperkatakan aja kan? Itu yang ngisi kan Tuhan, bukan kita kan? Mau datang mau tidak itu yang ngisi Tuhan loh. Karena ngisinya Tuhan, kita tinggal ngomong aja kalau sudah enak di sini, kita di sini. Tapi kalau di sini membuat kamu tertidur lelap, kita di sini. Jangan. Tetapi kalau di sini enak, ya nggak apa-apa. Jangan bawa. Ya, artinya maksudnya di sini bisa mengundang nanti dari gereja-gereja yang lain bisa datang ke tempat ini dengan bebas ke berbagai ini, tapi dibersihkan, kita yang membersihkan dan sebagainya. Konsekuensinya adalah itu. Dan menurut saya ini bagus banget. Banget Pak, pakai banget. Kita bisa putar film di sini. Boleh kok, memang. Di sini adalah teater. Di sini adalah bioskopnya gereja. Jadi nanti kapan-kapan kita putar film ya. Yes. Kali kebaktiannya putar film gitu mas. Boleh kok. Apakah dosa? Enggak dosa dong. Putar film rohani jangan ke film-film saru, bukan. Oke. Ya maksud saya adalah film rohani kan. Gitu. Nah makanya ini adalah anugerah menurut saya. Anugerah. Walaupun tadinya kita enak di sana, biasanya kalau kita ini nggak mau berubah. Gitu. Enak di sana, ini berat menurut berat. Ada yang ngomong, ada yang kecepet, bawa beras gitu. Jadi memang perlu pengorbanan nih ya. Memang perlu perubahan, semua sibuk sekali ini, apalagi yang ini sibuk ini. Gitu ya, udah pikirannya udah muter-muter. Karena kabelnya kurang panjang. Kan? Nah, kadang-kadang tapi ini semua akan jadi berkat. Kalau saudara berpikir bahwa ngapain sih harus begini, ini jadi berkat. Apakah ini ada nonton dan tidak? Saudara dengar baik-baik. Saya punya banyak kesaksian ketika kita live streaming gini. Banyak orang hubungin kok sama kita. Gitu. Anehnya juga dari jauh-jauh sih memang. Bukan dari dekat-dekat, ada dekat kan udah ketemu kan. Perlu. Dari jauh-jauh hubungin kok ketika kita ada hubungi 0 sekian. Ada yang hubungin SMS kita jadi HP saya jadi macet tuh. Serius. Berarti ada manfaatnya nggak? Ada. Diberkatilah kamu Re. Jadi dipikir orang ngapain Re kayak gembel gitu. Ya, maksudnya diberkati kamu. Ya jos gitu loh. Artinya mau saya ada orang yang menyaksikan, melihat dengan baik, walaupun kadang-kadang nggak baik kan, tapi kebanyakan kan baik gitu. Jadi mau saya luar biasa banget. Nah ini yang akan terus kita perkatakan lewat sosial media, lewat hidup saudara, lewat keluarga saudara. Perkatakan mulai selalu. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga saudara juga mengalami Paulus sama Silas itu dibelenggu, dicambuk, perih, pedih, sakit, kemudian masukkan di dalam penjara yang paling dalam, paling tengah, gelap. Tapi di dalam itu justru malah menyembah Tuhan. Ini hebat sekali. Orang ini luar biasa sekali. Kita nggak ada apa-apanya kalau kita tidak berserah seperti Paulus berserah. Mari saya ajak buat saudara untuk itu. Saya ajak buat saudara untuk sama-sama. Ketika sudah di kamar, ayo kita mulai menyembah. Saudara kalau ambil gitar, nyanyi. Kalau tidak setel YouTube, kalau tidak setel yang lainnya, yang rohani, supaya firman Tuhan diberitakan dimanapun kau berada. Di pabrik kamu, kuasai pabrik kamu, maksudnya atmosfernya lewat memperkatakan firman Tuhan. Tolak kecelakaan, tidak ada kecelakaan dalam nama Yesus. Tidak ada COVID-19 dalam nama Yesus. Tolak kebangkrutan di pabrik dalam nama Yesus. Nanti kalau rame kerja terus pakai ibu gimana ini? Ada yang bingung. Nah, ya tolak supaya minggu bisa datang ke gereja. Bisa ada di tempat ini kan bisa enjoy bersama-sama. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya berdoa buat saudara semua. Saya akan akhiri. Kita akan cepat. Sekarang ibadah kita cuma 1,5 jam. Jadi tenang aja. Wah, pasti kok. Biasanya kan 2 jam kita. Biasanya 2 jam. Tapi kita
sekarang udah karena new normal, ibadahnya perilakunya berubah. Ya, sih. Perilakunya jadi 1,5 jam dan akhirnya hore. Ada sorakan hore kan. Gitu. Biasanya kita 2 jam, tapi tidak apa-apa. Kita akan mengikuti protokolnya hore tadi. Nah, oleh sebab itu, saya mau akhiri pemain musik, silakan maju ke depan. So, oleh sebab itu, saya ingatkan buat saudara, mari buat saudara ini membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kemudian mulai memperkatakan dan menyaksikan. Maka yang terjadi adalah kekuatan yang besar dan hebat, yang luar biasa, akan menaungi hidup saudara saya. Mari kami berdiri, saudara.